Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam video materi perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa membagikan satu topik tentang materi penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen ini metode yang sangat menarik sekali untuk dipelajari dan digunakan kalau kita melakukan penelitian ya. Jadi ini salah satu jenis penelitian yang sangat powerful ketika kita mau menghasilkan sesuatu, apakah produk atau menguji cobakan suatu produk atau mau mencoba menggunakan suatu metode tertentu ya. Kalau dalam bidang pendidikan mungkin menguji cobakan satu metode pembelajaran, media pembelajaran dan seterusnya. Baik, kita mulai eh, experimental research atau metode penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen itu merupakan metode yang digunakan untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan. Jadi ada perlakuan, ya, ada sesuatu yang dieksperimenkan, ada sesuatu yang diuji cobakan, gitu ya, terhadap satu kelompok, misalnya sekelompok manusia, gitu ya, atau juga kepada hewan atau kepada tumbuhan dan seterusnya. Jadi metode penelitian eksperimen ini metode yang memang tujuannya adalah untuk menguji suatu perlakuan ya, suatu perlakuan terhadap objek yang diteliti. Nah, desain eksperimen ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah jenis penelitian pre-eksperimental. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama ada terbagi ke dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah one shot case study ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah one group pre-test dan post-test. Yang ketiga adalah intergroup comparison. Jadi perbandingan antar antar kelompok ya. Maaf ini tipe inter ya, intergroup comparison. Kemudian kelompok yang kedua dari desain eksperimen adalah true experimental, yaitu jenis eksperimen yang sesungguhnya ya, true eksperimen. Nah, ini ada beberapa tipe. Pertama adalah post-test only control design, kemudian pre-test control group design, ya, itu ada dua tipe. Kemudian berikutnya adalah factorial eksperimen. Jadi nanti kita akan bahas satu-satu, kita akan lihat dulu besarannya seperti apa. Yang ketiga adalah faktorial eksperimental, ya. Jadi penelitian eksperimen yang bentuknya adalah faktorial. Ya. Dan yang terakhir adalah kuasi eksperimen. Nah, kuasi eksperimen ada time series design dan satunya lagi adalah non-equivalent control group design. Seperti apa masing-masing ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah pre-eksperimental. Ya, desain ini sebenarnya bukan sesungguhnya suatu desain penelitian eksperimen gitu. Karena penelitian yang tipe pre-eksperimental ini belum memenuhi kaidah suatu penelitian yang disebut dengan penelitian eksperimen. Apa saja? Misalnya yang pertama tidak ada kelompok kontrol. Jadi penelitiannya itu hanya pada satu grup ya. Jadi menguji cobakan suatu perlakuan pada suatu kelompok ya tanpa ada kelompok kontrol. Kemudian yang kedua, cirinya adalah anggota kelompoknya diambil dengan cara tidak acak ya. Tidak acak, tidak random subjeknya. Misalnya kita mau penelitian pada satu kelas ya, misalnya di SMP, misalnya kelas 7, ambil kelas 7A, satu kelas 7 itu diberikan perlakuan gitu. Diberikan perlakuan tetapi tidak ada kelompok pembanding, tidak ada kelompok kontrol ya. Itu namanya pre-eksperimental. Nah, kemudian siswanya itu semuanya aja diambil gitu, tidak random gitu ya. Semua aja diambil sebagai sumber data. Harusnya dalam kaidah pre-eksperimental atau penelitian eksperimen yang bagus itu adalah ketika anggota kelompoknya diambil secara random, secara acak. Nah,
Seperti apa karakteristik utama dari desain penelitian pre-eksperimental? Yang pertama adalah tadi tidak ada randomisasi. Jadi subjek penelitiannya atau sampelnya atau misalnya tadi contohnya adalah siswa di kelas 7A, maka siswanya itu semuanya diambil gitu ya, tidak ada random ya. Datanya dari misalnya satu kelas 7A itu ada 35 orang ya, 35-35-nya menjadi sumber data ya, tanpa ada pengacakan gitu ya. Kemudian kontrol terhadap variabel luar sangat terbatas karena tidak ada kontrol grup ya, sehingga bias untuk apakah perubahan karena sebuah treatment itu betul-betul karena treatment tersebut atau memang ada faktor lain yang di luar itu. Nah, pre-eksperimen tidak tidak apa namanya tidak menguji sampai kepada ada variabel luar yang menjadi pembanding. Nah, kemudian biasanya kegiatan penelitian menggunakan pre-eksperimental hanya melibatkan satu kelompok. Tadi saya contohkan ya, kelas 7A saja gitu. Tidak ada kelompok pembandingnya. Misalnya seorang guru dia akan eh, melakukan penelitian tentang metode penelitian misalnya Bas Group gitu ya. Bas Group di kelas 7A. Nah, kemudian ya dilakukan saja eksperimen ya, kemudian diuji hasilnya ya dengan observasi atau tes atau sejenisnya untuk mengumpulkan data. Nah, tanpa ada pembanding, misalnya dibandingkan hasil belajarnya dengan kelas 7B. Nah, tidak ada pembanding ya. Jadi ini pre-eksperimental. Nah, kemudian berikutnya lagi, karakteristik yang berikutnya adalah tipe ini atau pre-eksperimental itu digunakan sebagai studi pendahuluan sebelum eksperimen yang lebih ketat. Jadi ini apa namanya penelitian awal lah ya, sebelum penelitian yang sesungguhnya. Oke, seperti apa atau apa saja jenisnya penelitian pre-eksperimen? Yang pertama adalah one shot case study. Jadi studi kasus satu kali pengambilan data, one shot ya. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi X, kemudian X ini adalah treatment, dan O itu adalah observasi ya. Jadi observasi atau pengumpulan data. Jadi misalnya tadi contohnya adalah kelas 7A, dicoba pembelajarannya untuk meningkatkan hasil belajar, misalnya dalam mata pelajaran matematika, dia menggunakan pendekatan matematik realistik, misalnya ya metodenya. Nah, kemudian maka kelas 7A itu belajar matematika oleh gurunya menggunakan metode atau pendekatan matematik realistik. Nah, setelah itu, setelah diuji cobakan, misalnya satu kali pembelajaran atau tiga kali pembelajaran, misalnya gitu ya, menggunakan metode itu, kemudian dites hasilnya seperti apa. Jadi, di sini observasi itu adalah proses pengambilan data, gitu. Jadi dilakukan treatment dengan pembelajaran menggunakan matematik realistik misalnya, kemudian diambil data menggunakan tes hasil belajar misalnya. Nah, hanya itu saja. Jadi one shot case study. Jadi perlakuannya adalah tadi memberikan treatment, contohnya tadi ya matematik realistik ketika mengajar matematika di kelas 7 SMP. Jadi treatmentnya itu kemudian setelah treatment selesai baru dilakukan pengumpulan data gitu atau pengukuran. Nah, contoh lainnya misalnya kita ingin melihat bagaimana belajar mahasiswa ya, apakah AC itu berpengaruh atau enggak gitu ya. Untuk itu maka misalnya mahasiswa itu kuliah di suatu ruangan, kemudian disiapkan dipasang AC di ruangan itu. Nah, apakah dengan pemasangan AC itu eh, daya tahan belajarnya akan bagus atau tidak gitu ya. Jadi apakah AC itu berpengaruh ya, berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Apakah treatment dengan pemasangan AC itu akan berpengaruh kepada daya tahan belajar mahasiswa. Nah, satu hal lagi dari one shot case study ini tidak ada pretest. Jadi tidak ada pembandingnya ya. Jadi hanya hasil apa namanya pengukuran satu kali saja setelah selesai treatment. Oke, berikutnya ada one group uh, pretest and post-test design. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti ini. Jadi, O1 itu observasi atau pengumpulan data, X itu adalah treatmentnya, dan O2 itu adalah pengumpulan data yang kedua kalinya.
Nah, jadi X adalah treatmentnya. Misalnya eh, kita melakukan penelitian tentang pembelajaran menggunakan media eh, virtual reality gitu. Misalnya seorang guru mengajarkan tentang em, sebut saja misalnya di mata pelajaran geografi ya mengajarkan tentang lapisan bumi. Nah, ketika mengajarkan lapisan bumi, dia mau mencoba menggunakan media yang disebut dengan virtual reality ya. Kemudian sebelum melakukan uji coba, maka dilakukan terlebih dahulu pretest. Nah, pretest dulu, kemudian setelah itu baru mengajar geografi, misalnya ya, menggunakan virtual reality. Setelah dilakukan pembelajaran topik lapisan bumi menggunakan virtual reality, kemudian dilakukan post test. Nah, ya, dilakukan post test. Nah, ini namanya uh, one group pretest and post test design. Nah, hasil pretest ya nanti akan dibandingkan dengan hasil post test ya, dibandingkan ya pakai apa namanya analisis komparatif ya menggunakan ANOVA gitu ya, atau analisis sejenisnya yang membandingkan antara pretest dengan posttest. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak? Apakah terdapat peningkatan atau tidak antara hasil pretest dengan hasil posttest? Nah, kelemahan metode apa namanya tipe ini adalah tidak adanya kelompok kontrol. Jadi, penelitian hanya pada satu kelompok saja. Jadi kelompok 7A misalnya tadi dicontohkan ya, SMP kelas 7A diberikan treatment pembelajaran menggunakan pembelajaran geografi dengan topik lapisan bumi ya menggunakan virtual reality. Nah, jadi ada pretest, kemudian pembelajaran menggunakan virtual reality, kemudian dilakukan post-test. Ya. Contoh lainnya misalnya kalau kita baca ada buku namanya buku Quantum Learning ya yang ditulis oleh Bobby De Porter. Nah, seorang mahasiswa misalnya ingin eh, meneliti bagaimana pengaruh dari pelatihan quantum learning terhadap daya serap literasi, jadi kemampuan literasi baca tulis misalnya. Ya. Penelitian dilakukan misalnya kepada kelas 8 SMP gitu. Nah, siswa-siswa misalnya diambil sebagai kelompok percobaan gitu, diberikan pelatihan quantum learning. Setelah diberikan pelatihan quantum learning, ya, bagaimana eh, kita ingin melihat apakah dengan quantum learning daya serap literasinya meningkat atau tidak, gitu. Nah, jadi polanya diawali tentu dengan pretest dulu ya. Yang dipreteskan apa? Tentu yang diukur adalah daya serap literasi siswanya. Setelah pretest, kemudian dilakukan pelatihan quantum learning tentang teknik-teknik belajar yang lebih efektif, lebih efisien, lebih bermakna, dan lebih dapat menyimpan informasi dengan cepat, bertahan lama, mudah di-recall, dan seterusnya. Termasuk juga kemampuan pemahaman, ya, analisis, sintesa, dan eh, konsep-konsep atau level kognisi yang lebih tinggi lainnya. Nah, berikutnya ada interaction ya, group comparison ya. Itu seperti apa? Nah, polanya seperti ini. Jadi ada eksperimen pada suatu kelompok ya. Kemudian eksperimen itu pada suatu kelompok ya. Kemudian kelompok tersebut hasil belajarnya dibandingkan ya. Jadi di sini treatment kepada, nah ini sebut saja misalnya terjadi pada kelas ini 7A lah ya SMP kelas 7A gitu. Misalnya belajar tentang eh,
misalnya seni budaya Jakarta gitu ya. Nah, dia mencoba membuat dengan project base gitu. Jadi X-nya adalah pembelajaran tentang seni dan budaya Jakarta, ya mata pelajaran apa namanya tentang kebudayaan Jakarta, ya muatan lokal menggunakan project base. Nah, setelah pembelajaran menggunakan project base pada mata pelajaran tadi, kemudian dilakukanlah pengukuran. Apakah misalnya hasil belajarnya lebih baik atau tidak. Nah, pengukurannya tidak hanya pada kelas 7A ya, tetapi juga dilakukan misalnya pengukuran pada kelas 7B. Yang kelas 7B ini tidak diberikan perlakuan gitu. Nah, jadi ada dua set data pembanding. Yang ini menggunakan yang atas itu menggunakan tadi ya project base. Kalau ini tidak diketahui menggunakan apanya, tetapi diukur kemampuan hasil belajarnya tentang eh, mata pelajaran tadi ya, gitu. Jadi pengaruh perlakuan dibandingkan antara 01 dengan apa namanya antara O1, jadi hasil pengukuran dari kelompok 1 ini dengan hasil pengukuran dari kelompok kelas 7B. Jadi O1 dikurangi O2. Apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, idealnya kalau secara logika ketika yang kelas 7A itu sangat dipikirkan dengan matang oleh gurunya dengan memberikan perlakuan tertentu, maka harusnya nilainya akan lebih tinggi daripada kelas yang tidak diberi perlakuan. Nah, contoh lainnya misalnya seorang guru mengajar ingin menguji bagaimana penggunaan metode jigsaw dalam pembelajaran terhadap efektivitas pembelajaran prakarya misalnya. Di mata pelajaran prakarya, seorang mahasiswa yang eh, sedang PKM misalnya ya, praktik keterampilan mengajar, ingin mencoba meningkatkan efektivitas pembelajaran mata pelajaran prakarya dengan menggunakan metode jigsaw. Maka dia misalnya ngajar di kelas 7A nih ya, ini 7A, saya contohkan ya, ini 7B. Dia ngajar di dua kelas itu. Di kelas 7A dia menggunakan jigsaw. Ya, ini yang menggunakan jigsaw. Kemudian diukur bagaimana efektivitas pembelajaran prakarya ini. Kemudian dia juga ngajar di kelas 7B tanpa perlakuan, ya. Jadi mengajar mungkin konvensional atau metode ceramah atau metode lainnya gitu ya, yang tidak didefinisikan secara tegas. Kemudian dibandingkan hasil belajarnya. Apakah yang menggunakan jigsaw ini lebih baik daripada yang tidak menggunakan jigsaw, yang tidak diberi perlakuan. Nah, itu eh, metode interaction group comparison. Berikutnya, kita akan masuk kepada true experiment. Kalau tadi pre-eksperimen ya sudah selesai, kita masuk ke tipe yang kedua yang disebut dengan true experimental. Eksperimen yang sesungguhnya ya. True experiment atau eksperimen sejati atau eksperimen yang sesungguhnya itu merupakan jenis penelitian eksperimen yang memenuhi tiga syarat utama suatu eksperimen ilmiah. Yang pertama adalah random. Jadi siswanya tuh harus dipilih secara random. Yang diberikan apa namanya yang kalau misalnya contohnya di kelas dalam konteks pembelajaran, maka siswa yang diukur, yang dites itu hanya siswa tertentu saja. Mungkin teknisnya pengukurannya ke semuanya, tapi nanti data yang diolah data hasil random gitu. Misalnya siswa itu ada 35 orang, kemudian berdasarkan hitungan sampel minimal misalnya ya, diambilnya hanya 20 orang. Nah, 20 orangnya itu dalam satu kelas itu diambil secara acak. Nah, itu namanya randomisasi. Kemudian berikutnya ada kelompok kontrol. Jadi ada pembanding ya antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Kemudian manipulasi variabel bebas ya. Jadi eh, konten eksperimen. Jadi apa yang dieksperimenkan, apa yang ditreatmentkan, apa yang diuji cobakan ya, apakah metode, apakah bentuknya media gitu ya, ataukah perlakuan berbentuk benda seperti tadi ya,
pengadaan AC, penggunaan AC di kelas dan segala macam. Nah, itu namanya manipulasi variabel bebasnya. Nah, jenis yang pertama dari true experiment adalah post-test only control design. Seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ada treatment ya, kemudian ada pengukuran. Kalau tadi pre-eksperimen itu tidak acak. Ya, di sini ada acak, betul. Ya. Jadi siswanya tadi misalnya kelas 7A ya, kelas 7A ya, misalnya ini kelas 7B ya, 7B. Nah, dalam true eksperimen misalnya ada 30 siswa, 35 siswa di kelas itu. Tapi kemudian karena di sini random, misalnya randomnya diambil adalah 25. 25-nya diambil secara acak. Misalnya eh, daftar apa nama mahasiswa daftar siswa di suatu kelas itu di kelas 7A itu didaftar kemudian dikocok seperti alisan gitu ya kemudian keluar namanya ada 25 orang jadi tidak semua siswa dari 35 itu menjadi kelas kontrol atau kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol jadi semuanya melalui proses random ya siswanya dipilih dulu secara random kemudian diberikan perlakuan ya kemudian dilakukan post test saja ya kemudian yang ini juga sama ini random nah ini tidak diberi perlakuan khusus kemudian dilakukan post test jadi kemudian dari situ maka eh, apa namanya eh, dibandingkan ya antara O1 dengan O2. Nah, uji statistikanya menggunakan pakai t-test ya atau uji beda. Kemudian berikutnya adalah pretest dan post-test control group design. Nah, ini eh, misalnya tadi ada kelasnya ini ada 7A ya, ada 7B. 7B. Langkah pertama adalah siswanya dipilih secara random di kelas 7A maupun di kelas 7B. Kemudian setelah itu dilakukan pretest dulu ya di kelas 7A dan pretest juga dilakukan pada kelas 7B. Kemudian di kelas 7A diberikan perlakuan ya. Misalnya pakai metode eh, sebut saja metode apa namanya TGT ya, Team Group Tournament. Jadi kalau Anda belajar dalam metode pembelajaran kooperatif ada yang namanya TGT ya, Team Group Tournament. Nah, kemudian setelah itu, misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, setelah itu kemudian dilakukan post-test. Post-test juga dilakukan pada kelas 7B. Nah, itu namanya pretest, post-test, control, group design. Ada pretestnya, ada prosesnya, kemudian siswanya ada dua kelompok, yang satu kelompok perlakuan, ya, atau kelompok eksperimen, dan yang kelompok yang kedua adalah namanya kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Contoh di sini, kelompok eksperimennya adalah kelas 7A, dan kelompok kontrol atau pembandingnya adalah kelas 7B. Nah, itu eh, apa namanya eh, jenis true experiment yang kedua yaitu pretest, post-test, control group design. Nah, dari sini kita akan lihat perlakuannya ya, 0O2 dikurangi O1. Nah, O2 itu yang ini ya, apakah hasil pretest ya berbeda dengan hasil apakah hasil post-test berbeda dengan hasil pretestnya. Kemudian apakah hasil pretest dibandingkan dengan hasil post-test pada kelompok kontrol itu lebih tinggi daripada hasil pretest dan post-test yang dibandingkan dari kelompok kontrol. Di kelompok eksperimen 7A dengan kelompok kontrol 7B, apakah misalnya peningkatannya, misalnya ya, di sini peningkatannya dari pretest ke post-test misalnya 3 poin ya. Nah, di sini 1 poin. Nah, berarti kalau begitu, misalnya ya,
maka terjadi perubahan yang lebih signifikan pada pada kelompok 7A yang diberi perlakuan pembelajaran menggunakan metode team group tournament gitu. Oke, eh, nah berikutnya ini adalah eh, desain eksperimen faktorial. Jadi desain eksperimen faktorial adalah jenis desain eksperimen yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel bebas ya. Jadi ada treatment, kemudian juga ada pengelompokan apa namanya subjek eksperimennya ya. Termasuk juga ada interaksi antar variabel. Nah, ciri-ciri dari faktorial eksperimen yang pertama mengandung dua atau lebih variabel bebas. Jadi yang bisa jadi uji cobanya ada variasi gitu ya. Ada variasi yang diuji cobakan. Yang kedua, ya, setiap faktor memiliki dua atau lebih tingkatan perlakuan ya. Subjeknya juga bisa dua, bisa tiga, dua kali dua dan seterusnya ya. Cocok Tipe ini cocok digunakan untuk melihat apakah kombinasi perlakuan memberi efek berbeda ya dibandingkan dengan perlakuan tunggal. Nah, ini menarik karena sudah mengkombinasikan berbagai treatment yang dapat diujikan. Kemudian dapat diterapkan dalam true eksperimental maupun quasi eksperimental tergantung kepada pengacakan atau kontrolnya. Oke, seperti apa? Nah, ini factorial design ya eksperimennya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Di sini ada ada apa namanya ada kelas kontrol gitu ya. Misalnya contohnya adalah dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pelatihan manajemen waktu. Jadi X-nya itu adalah manajemen waktu. Ya. Treatment yang diberikan adalah manajemen waktu. Kemudian yang diukurnya adalah apakah itu berpengaruh kepada disiplin perkuliahan mahasiswa. Nah, variabelnya ada yang cost ya, ada yang tidak cost. Nah, gitu ya. Misalnya ini diambil secara random ya. Random misalnya ini diberikan perlakuan nih ya. Misalnya kepada kelompok sebut saja ini kelompok yang cost ya. Ini anak yang di atas ini adalah yang cost. Diambil secara random dulu, kemudian diberikan pretest ya, perlakuan ya, kemudian post-test pada siswa yang kos, yang tinggal di kos-kosan. Kemudian ini sebut saja ini kelompok satu ya, kelompok satu. Nah, dan kelompok dua diambil secara random juga, dilakukan pretest ya, tanpa ada pelatihan manajemen waktu. Jadi tanpa ada intervensi, bagaimana disiplin perkuliahannya. Ini pada kelompok dua. Berikutnya, ya, kelompok Y2, ya, kelompok Y2 itu kelompok yang tidak kos. Nah, diambil secara random, ada pretest dulu, kemudian diberikan perlakuan pelatihan manajemen waktu, kemudian dilihat bagaimana hasil post-testnya atau pengukuran di akhirnya. Nah, di sini di kelompok ini kelompok sebut saja kelompok tiga, ini kelompok empat, gitu ya. Untuk kelompok empat, pesertanya diambil secara random, jadi subjeknya semuanya random. Ada pretest dulu tanpa ada perlakuan pelatihan manajemen waktu, ya. Kemudian bagaimana hasil akhirnya atau post testnya, gitu. Nah, ini bentuknya post-test atau pengukuran gitu ya, pengukuran awal, pengukuran akhir gitu. Nah, di sini kalau kita lihat selain ada treatment manajemen waktu, juga kelompok uji cobanya ada yang cost dan ada yang tidak cost gitu. Nah, ini kategorinya adalah factorial design. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah kuasi eksperimen ya. Kuasi eksperimen atau eksperimen semu adalah jenis eksperimen yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antar variabel, tetapi tidak adanya randomisasi ya, tidak apa pesertanya objek yang di objek atau subjek yang diteliti itu tidak diambil secara random. Nah, apa saja misalnya ada time series design ya.
Misalnya Anda mau melakukan penelitian ya, eh, penelitian misalnya pada suatu kelompok gitu ya, tapi menggunakan time series. Ya, time series itu pengulangan waktu gitu ya. Misalnya kita ingin melihat bagaimana pengaruh eh, apa namanya key key movie misalnya ya, em, film-film Korea itu terhadap lifestyle ya, pada sekelompok remaja misalnya. Nah, pertama dilakukan pengumpulan data, misalnya isi angket pertama kali gitu ya. Kemudian isi angket kedua kali, isi angket ketiga kali. Ini belum belum mereka belum menggunakan apa, belum terpapar oleh K-pop gitu. Nah, jadi dilakukan pengukuran sampai 4 kali untuk melihat apakah memang misalnya lifestyle-nya itu konsisten di awal, konsistensi di awal. Setelah itu diberikan perlakuan, misalnya dia diberikan Korean drama gitu. Misalnya selama sebulan harus nonton Korean drama, misalnya 4 jam sehari gitu. Nah, setelah selesai eh, mengikuti itu selama 1 bulan ya, nonton Korean drama tiap hari selama 1 bulan dengan durasi minimal 4 jam dalam 1 hari, kemudian dilakukan eh, apa namanya pengumpulan data, misalnya pakai angket. Nah, kemudian misalnya ini 1 minggu setelahnya, kemudian diukur lagi 2 minggu setelahnya, kemudian diukur lagi 2 minggu setelahnya, kemudian diukur lagi 2 minggu setelahnya. Nah, ini untuk melihat konsistensi ya. Jadi, apakah memang ada perubahan yang tetap? Misalnya kan, awalnya dia sama sekali tidak kenal dengan apa namanya lifestyle Korea gitu. Setelah nonton K-movie, nah, mungkin minggu pertama dia langsung kelihatan berubah gitu. Apa namanya terpengaruh oleh film yang dia tonton. Kemudian minggu kedua, apakah dia masih konsisten dengan lifestyle yang dia tiru? Minggu ketiga, apakah sudah masih konsisten dan seterusnya. Nah, ini untuk melihat efek tetap atau tidak. Jangan-jangan memang efeknya cuma efek sementara saja, gitu. Nah, penelitian ini menarik ya. Misalnya kalau kita mau meneliti anak-anak yang dikirim ke barak ya di apa namanya KDM ya di Gubernur Jawa Barat. Ya, kita lihat misalnya bagaimana perilaku disiplin siswa. Nih. Misalnya akan dikirim sebulan lagi akan dikirim siswa ke barak. Nah, kemudian kalau sebulan berarti 4 minggu kan? Berarti eh, 4 minggu sebelumnya kita berikan angket. Kemudian 3 minggu sebelumnya kita berikan angket. Kemudian 2 minggu sebelumnya kita berikan angket, kemudian seminggu sebelumnya kita berikan angket kepada siswa itu. Kemudian siswa itu masuk ke barak, misalnya 1 bulan lah di barak itu atau 2 minggu misalnya begitu ya. Setelah itu 1 minggu setelah dari barak dites lagi apa kedisiplin di apa namanya diberikan angket lagi tentang kedisiplinannya. Kemudian 2 minggu setelahnya, 3 minggu setelahnya, dan 4 minggu setelahnya. Kita lihat apakah disiplinnya itu konsisten sampai sebulan setelah pelatihan di Barat. Nah, ini menarik ya kalau kita menggunakan time series design untuk penelitian kuasi eksperimen. Nah, oke, nanti kita akan lihat mana apa namanya, apakah konsisten atau tidak. Nah, hasilnya misalnya ini contoh penggambaran ya, hasil eh, pengisian instrumen satu, pengisian instrumen dua, pengisian instrumen tiga dan seterusnya. Apakah misalnya ya, apakah dengan adanya pelatihan di barak itu awalnya seperti ini? Kemudian setelah pelatihan naik dan konsisten jadi lebih baik. Nah, ini kan tentu yang diharapkan. Tapi kita uji kalau Anda mau penelitian tentang ini. Atau misalnya seperti ini awalnya disiplinnya seperti ini nih, rendah misalnya ya. Kemudian sesaat setelah pelatihan naik gitu. Kemudian dalam beberapa waktu, misalnya sebulan setelah itu, setelah dia pulang dari barat, dia kembali lagi ke habit awalnya. Nah, ini menarik ya. Atau misalnya yang C, dia pertama rendah, kemudian naik, 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 naik. Nah, dalam kondisi demikian, apakah perubahannya itu terjadi setelah dia memang sudah menunjukkan tren naik gitu.
tren naik di sini. Kemudian diberikan pelatihan, dia tetap naik. Kemudian setelah itu dia naik gitu, naik lagi. Jadi apakah naiknya itu karena pelatihan atau memang karena dia konsisten naik gitu. Nah, kemudian yang paling buruk adalah seperti ini, fluktuasi gitu, ya, naik turun. Artinya bisa jadi apa namanya eksperimen pengiriman siswa ke barak itu eh, tidak menjadi faktor yang mempengaruhi secara signifikan eh, terhadap disiplin siswa gitu. Nah, itu namanya time series design. Oke, kemudian berikutnya kita masuk non-equivalent ya. Non-equivalent control group design. Seperti apa? Nah, seperti ini. Oke, di sini ada dua kelompok ya. Yang pertama adalah yang atas, ini disebut sebagai kelompok kontrol ya. Yang bawah adalah kelompok sorry, yang atas adalah kelompok eksperimen ya. Ini kelompok eksperimen. Ini sebut saja kelompok A, itu yang diberikan eksperimen, dan yang bawah adalah yang diberikan sebagai yang diposisikan sebagai kelompok kontrol. Misalnya, eh, misalnya mahasiswa melakukan penelitian untuk mengetahui misalnya apakah eh, misalnya MBG lah ya, MBG. Jadi kelompok A adalah misalnya di tes status gizi ya, diukur status gizi anak. Nah, di sini nih ya. Kemudian anak itu mendapatkan program makan bergizi gratis. Setelah itu, misalnya selama 1 bulan gitu ya. Kemudian diukur lagi di sini ya, status gizinya. Apakah dia status gizinya baik atau misalnya kurang gizi. Nah, ini namanya kelompok kontrol. Kemudian, sorry, kelompok eksperimen. Kalau di kelompok kontrol, misalnya dilakukan pengujian apa namanya status gizi anak, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan program MBG, gitu ya. Kemudian dilakukan pengujian status gizi anak lagi. Catatannya, karena ini adalah apa namanya kuasi eksperimen, nah sampelnya tidak diambil secara random. Misalnya Anda mau meneliti satu sekolah gitu ya, tanpa ada pengacakan ya, tanpa ada pengacakan apa namanya subjek penelitiannya. Ini namanya adalah non-equivalent ya, control group design. Nah, oke, nah begitu eh, apa jenis-jenis penelitian eksperimen. Oke, jadi silakan Anda ulangi, nonton lagi video ini, pelajari sampai Anda betul-betul paham jenis-jenis eksperimen. Saya sangat berharap kalau mahasiswa pada saat penelitian skripsi misalnya menggunakan eksperimen, karena menurut saya ini salah satu metode yang sangat menarik ya, akan menghasilkan suatu bisa jadi suatu apa namanya suatu informasi dari hasil treatment, dari hasil metode pembelajaran gitu ya, apakah berdampak pada eh, objek yang diteliti atau tidak. Oke, mudah-mudahan materi ini bermakna buat Anda dan silakan pelajari, dan saya mendorong Anda untuk melakukan penelitian menggunakan pendekatan eksperimen. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.